Marcelino Ferdinand versus Ko Itakura. Wah, ini di bagian gelandang. Duel pertama akan menyajikan pertarungan antara Marcelino Ferdinand dan Ko Itakura. Marcelino Ferdinand sendiri diprediksi akan menempati posisi gelandang serang ataupun posisi gelandang sisi kiri. Posisi tersebut tentunya akan menjadi perhatian besar bagi Ko Itakura. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola Piala Asia. Oke guys, Indonesia akan menentang Jepang di peluang penentuan bagi menentukan bagaimana nasib Indonesia dalam Piala Asia ini. Karena sekarang ini Indonesia berpeluang masuk ke 16 besar dan menentang Jepang bukanlah mudah. Dan kalau dari segi fakta data di atas kertasnya, sudah tentu Jepang yang paling unggul. Pertama daripada segi ranking FIFA nomor 1 di Asia. Yang kedua daripada segi pengalaman bermain di Piala Dunia, Jepang beberapa tahun ini sudah ke Piala Dunia. Dan dari segi struktur pemain yang ada di Jepang juga, ketika menentang Vietnam dan juga ketika menentang Irak, mereka dari segi position ball itu menguasai lebih kurang 70%. Dan menentang Indonesia ini, bagi saya guys, memang Indonesia agak sukar untuk menang, tetapi pengalaman Indonesia ketika menentang Argentina, pengalaman Indonesia juga ketika menentang Gurnacao yang rankingnya di atas, itu bisa untuk digunakan ketika menentang Jepang ini. Itulah satu-satunya pengalaman yang ada pada pemain-pemain timnas Indonesia. Dan harus diingat juga, pemain-pemain keturunan Indonesia ini semua berpengalaman bermain di Eropa, ada yang main di Korea, ada yang main di Jepang. Dan ini sebenarnya walaupun mungkin dari segi position ball itu mungkin Jepang lebih menguasai, tetapi bola itu bundar, apa saja boleh berlaku ya. Nah, itu yang kita harus positifkan. Apa saja boleh berlaku dalam sepak bola dalam tempo 90 menit itu. Jadi guys, dalam video pada kali ini saya ingin mereaksi terkait dengan bagaimana Indonesia ingin membuktikan bahwa kualitas mereka ketika menentang calon juara Asia yaitu Jepang ini. Dalam video ini kita lihat sama-sama daripada channel Cetak Gol ETN. Pada yang baru ketemu, kalian boleh subscribe, dukung juga dengan menekan butang loncengnya sekali. Oke guys, tanpa basa-basi yuk kita simak dulu video ini. Pertandingan antara tim nasional Indonesia menghadapi Jepang dipastikan akan menyajikan duel-duel seru di setiap lininya. Beberapa pemain bintang Eropa akan unjuk gigi menunjukkan kualitasnya di hadapan para punggawa Garuda. Apalagi pertandingan ini akan menjadi penentuan posisi klasemen untuk lolos ke babak selanjutnya. Cetak Gol coba merangkum head-to-head pemain timnas Indonesia versus Jepang sebagai berikut. Oke guys, ini yang kita ingin lihat. Apakah Marcelino Ferdinand versus Ko Itakura. Wah, ini di bagian gelandang. Duel pertama akan menyajikan pertarungan antara Marcelino Ferdinand dan Ko Itakura. Marcelino Ferdinand sendiri diprediksi akan menempati posisi gelandang serang ataupun posisi gelandang sisi kiri. Posisi tersebut tentunya akan menjadi perhatian besar bagi Ko Itakura. Pemain 26 tahun ini sudah dipercaya menempati posisi bek tengah kanan dalam 2 laga terakhirnya. Di sisi lain, Marcelino punya performa bagus di pertandingan menghadapi Irak dan juga Vietnam. Dirinya bahkan mampu bermain dengan mencetak 1 gol di pertandingan menghadapi Irak. Meskipun mengalami kekalahan, pemain 19 tahun ini mencatatkan beberapa statistik yang mentereng. Marcelino mendapatkan rating 8,1 dan berhasil memenangkan 10 duel dari 13 percobaan. Berkat penampilan apiknya itu, Marcelino disorot oleh banyak media-media asing. Sebut saja Edward Reynoso dan Soltero yang sudah mengakui kehebatan Marcelino. Menurut mereka, Marcelino sudah memainkan sepak bola yang luar biasa di usianya yang masih muda. Di sisi lain, kemampuan bertahan Ko Itakura juga nggak boleh dianggap remeh. Meskipun kebobolan 2 kali, dirinya bermain sangat solid saat mengalahkan Vietnam dengan memenangkan 4 duel. Apalagi kedua gol terjadi akibat kesalahan dari kiper Zion Suzuki. Tapi Marcelino ini kan guys memang potensi
pemain muda harapan lah untuk Indonesia. Bagi saya Marcelino ini antara bintang muda yang ada di Asia Tenggara itu yang kalau diikut daripada segi permainan, momentum, konsistennya, saya mengandaikan Marcelino ini bagian gelandang ini kira sekarang ini saat ini nomor 1 di Asia Tenggara lah, nomor 1 ya di bagian gelandang. Sebab saya lihat juga Malaysia ataupun Thailand ataupun Vietnam, Singapura, dari segi permainan tengah itu hanya Marcelino yang saya ingat punya keberanian, punya ide, selalu berani mengelecek bola pun selalu pressing, stamina oke. Dia salah satunya lah. Oke guys, kita lanjut. Yakub Sayuri versus Hiroki Ito. Oke. Yakub Sayuri akan menjadi salah satu senjata berbahaya timnas Indonesia di lini serang. Permainannya di sayap kanan sangat merepotkan pertahanan lawan dalam 2 laga terakhir, terutama di laga kontra Irak saat dirinya memberikan asis cantik untuk gol dari Marcelino Ferdinand. Sayuri berhasil mengelabui bek Irak dengan akselerasinya sebelum mengirimkan umpan. Itu artinya ini bakal menjadi sinyal berbahaya untuk Hiroki Ito yang berposisi sebagai bek kiri. Nantinya Ito dituntut untuk mengimbangi kecepatan yang dimiliki oleh Sayuri. Pemain PSM Makassar ini punya kualitas jempolan untuk melepaskan umpan-umpan terobosan. Terbukti di laga kontra Vietnam dirinya berhasil menorehkan 78% umpan sukses. Meskipun begitu, Sayuri harus berjuang keras lolos dari pengawalan Ito. Pemain 24 tahun ini sudah punya pengalaman yang banyak sejak hengkang ke VfB Stuttgart pada tahun 2022 yang lalu. Hebatnya lagi, ex Jubilo Iwata ini berhasil mencuri tempat utama di skuad utama Stuttgart. Nggak heran kalau pelatih Hajime Moriyasu selalu mengandalkannya di posisi bek kiri. Penampilan terbaiknya terlihat saat menghadapi Vietnam di matchday yang pertama. Sang pemain berhasil melakukan 2 intercept serta melakukan 54 sentuhan selama 90 menit. Wow. Boleh tahan. Ivar Yener vs Wataru Endo. Ini pun mantapnya. Ivar Yener punya tugas berat untuk memenangkan duel lini tengah atas Wataru Endo. Demi mewujudkan asa untuk lolos, Yener siap memberikan penampilan terbaiknya di laga pamungkas. Pemain naturalisasi ini mengaku Indonesia masih punya peluang yang besar untuk meraih poin. Dia menyebut kualitas para pemain Indonesia hampir menyaingi para punggawa dari Samurai Biru. Dalam 2 laga yang dimainkan, Yener selalu dipercaya Sintayong untuk menempati skuad utama. Pemain 19 tahun ini punya kemampuan dan visi yang bagus dalam menjaga kestabilan. Terbukti Ivar Yener berhasil menorehkan 73% umpan akurat dari 31 percobaan yang dilakukan. Itu artinya perannya sangat penting sebagai penghubung lini bertahan dan juga penyerangan. Meskipun begitu, Ivar Yener harus fokus dalam berduel dengan Wataru Endo. Pemain Liverpool ini bertekad besar untuk mengalahkan skuad Garuda di laga nanti. Apalagi dalam 2 laga yang dimainkan, Endo sedang dalam puncak performanya. Dirinya merasakan 1 gol di menit akhir untuk memperkecil ketertinggalan kontra Irak. Secara statistik, Endo memang unggul dari beberapa pemain Jepang yang lainnya. Gelandang 30 tahun itu diberikan rating tertinggi di antara rekan satu timnya yang lain dengan nilai 7,5. Pengalaman di Liverpool pula tuh. Justin Hubner vs Takesu. Justin Hubner diprediksi akan menempati posisi gelandang bertahan di laga kontra Jepang. Pemain Wolverhampton U21 ini akan kesulitan menghadapi kecepatan dari Takefusa Kubo. Dalam 2 pertandingan terakhir, Hajime Moriyasu mempercayakan Kubo untuk menempati posisi gelandang serang. Kubo bahkan mendapatkan rating 7 di laga perdana kontra Vietnam. Padahal pemain Real Sociedad ini bermain di babak kedua dan hanya mencatatkan 6 menit bermain. SofaScore memberikan rating tinggi berkat kelincahan dan daya jelajah dari Kubo. Gak cuma itu, pemain Real Sociedad ini juga mencatatkan sentuhan dan umpan yang cukup tinggi. Akurasi umpan per laganya bahkan mencapai 71%. Namun Justin Hubner juga berpeluang besar untuk menjegal kecepatan dari Kubo. Di laga perdana kontra Irak, Hubner bermain cukup lugas dan mendapatkan pujian dari ESPN.
Media Amerika Serikat itu menilai Hubner bisa meredam agresivitas Irak selama 75 menit. Dirinya bahkan mampu mencatatkan 2 tackle dan mampu melakukan 3 intercept. Justin Hubner bisa memanfaatkan kelemahan Kubo yang selalu tertinggal dari para pemain Vietnam. Kubo bahkan mengaku takjub dengan gaya bermain Vietnam dan penasaran dengan gaya latihannya. Asnawi Mangkualam versus Takumi Minamino. Asnawi Mangkualam wes Asnawi Takumi. Mangkualam akan menghadapi Takumi Minamino yang sukses mencetak 2 gol. 2 golnya ke gawang Vietnam berhasil membawa Jepang menang dengan skor 4-2. Di laga tersebut Hajime Moriyasu mempercayakan Minamino di posisi gelandang serang. Namun di laga kontra Irak, sang pelatih mengubah posisinya sebagai bek kiri. Posisi tersebut diprediksi bakal tetap diterapkan pada laga menghadapi Indonesia. Artinya Minamino akan menghadapi duel dengan Asnawi yang menempati posisi bek kanan. Asnawi sendiri menjadi buah bibir berkat 1 golnya di laga menghadapi Vietnam. Statistiknya begitu cemerlang dan kerap memenangkan duel di lini pertahanan. SofaScore juga nggak segan-segan untuk memberikan rating 7,2 atas performa gemilang Asnawi menghadapi Vietnam. Sintayong memuji kemampuan matang dari anak asuhnya. Gak cuma itu, Coach Sintayong juga memuji ketenangan Asnawi dalam mengeksekusi penalti. Selain Minamino, Asnawi juga mewaspadai kembalinya Kaoru Mitoma. Mitoma mengaku sudah pulih dan siap dimainkan pada laga pamungkas kontra Indonesia. Mitoma bilang dirinya siap mengalahkan pasukan merah putih demi lolos ke babak 16 besar. Sandy Walsh versus Ayase Ueda. Sandy Walsh wajib mewaspadai pergerakan gak terduga dari Ayase Ueda. Pemain Feyenoord ini punya penempatan posisi yang cukup baik sebagai ujung tombak dari timnas Jepang. Di laga perdana menghadapi Vietnam, Ueda bahkan sukses menceploskan 1 gol. Ueda akan menghadapi lawan yang sulit untuk menembus jantung pertahanan timnas Indonesia. Pemain dari Kiwi Mechelen ini tampil baik saat dipercaya bermain selama 90 menit di laga kontra Vietnam. Berdasarkan statistik dari SofaScore, Walsh juga mencatatkan statistik yang gemilang. Dirinya mampu memenangkan 4 duel udara dan 1 intercept yang sukses. Gak cuma itu, Sandy Walsh juga mampu mencatatkan 78% akurasi umpan. Sandy Walsh juga rajin membantu serangan dan gak lupa untuk turun membantu pertahanan. Gak heran SofaScore memberikannya rating sebesar 7,1. Penampilan apik Sandy Walsh berbeda dengan Ueda yang dicadangkan oleh Moriyasu di pertandingan kontra Irak. Posisinya tergantikan oleh penyerang lainnya yakni Takuma Asano. Itulah ulasan head-to-head pemain tim nasional Indonesia versus Jepang. Berapakah prediksi skor akhir untuk kedua tim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar berapa prediksi skor akhir, guys? Oke guys, itu dia antara beberapa duel di antara pemain-pemain yang telah diberikan dalam video ini. Sangat menarik. Dan saya tidak berani juga memprediksikan berapa skor akhir antara timnas Indonesia dan juga Jepang ini. Tetapi apapun yang keputusannya, apapun yang terjadi, apapun nanti keputusannya, sama ada Indonesia menang, imbang, kalah, saya tetap mendukung timnas Indonesia di bawah kendalian Sintayong, dan dukungan tidak berbelah bagi, dukungan yang sepenuhnya untuk Indonesia. Karena kalau di atas kertas ya kita memahami bahwa Jepang lebih unggul, dan sebenarnya pemain-pemain Indonesia tidak ada tekanannya menentang Jepang ini. Malahan justru Jepang yang sangat tertekan sekarang ini menentang dengan Indonesia, karena mereka kalah kepada Irak ya, Jepang, dan tekanan itu mereka rasai sendiri. Jadi pemain Indonesia harus fokus 200%, harus bermain dengan santai. Dan kalau melihat tadi perbandingan ini, pemain-pemain Indonesia juga mempunyai kualitas yang tinggi guys. Bukan kaleng-kaleng pemain timnas Indonesia ini. Antaranya Ibardine, Justin Hubner, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Marcelo Ferdinand. Yang dibandingkan dengan pemain-pemain Jepang ini, memang pemain Indonesia juga mempunyai pengalaman yang bermain di luar, mempunyai kualitas yang tinggi, dan pengalaman bermain di Eropa. Beberapa pemain keturunan inilah nanti yang akan mengekang penyerang-penyerang daripada Jepang ini. Nanti kita lihat guys bagaimana
kalian punya prediksi lah bagaimana skor akhir. Mungkin kalian lebih memahami sedikit terkait dengan bagaimana percaturan Sintayong itu. Kalian coba komentar di ruang kolom di bawah bagaimana prediksi skor akhir kalian pula. Saya tidak berani memprediksikan berapa skor gol, tetapi kemungkinannya ya Indonesia akan imbang dengan Jepang ini. Akan imbang dengan Jepang. Dan kalaupun Jepang menang, mungkin dengan skor yang tipis, tidak terlalu besar. Jadi harapan kita itu tetap ada, tetapi tetap berdasarkan fakta bahwa Jepang masih lagi unggul di depan. Cuma kita mengharapkan keajaiban. Bola itu bulat, Indonesia tetap mempunyai peluang untuk menang. Ya, itu saya punya ulasan guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.